Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di podcast Hanura TV, kita sudah kedatangan sahabat dan teman kita dari Nusa Tenggara Barat dengan Dr. Maharani. Siap. Apa kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah. Oke. Kapan datang ke Jakarta? Baru nyampe dari bandara langsung Oh ke gitu, langsung kita kantor geret ke Hanura, sini ya. langsung ke. Oke, kayaknya ada hal yang penting harus kita bicarakan nih, agar bisa menginspirasi teman-teman di dapil-dapil yang lain. Siap, Nah, siap. Dr. Maharani ini dari Dapil 8 NTB, NTB, DPRD ya? DPRD. Oke. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan dan apa yang bisa kita juga kasihkan solusi serta memberitahu teman-teman yang lain. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kebetulan saya baru datang dari NTB. Ketika berbicara NTB, mungkin yang akan ada di pemikiran kita sama-sama pantainya yang indah, apalagi sekarang motor GP. Yap. Ini tahun kedua, mungkin bulan Oktober tahun kedua. Nah, Ya. ini yang menarik, kenapa saya mau terjun di politik dan nyalek di Hanura. Hanura itu pernah dapat masa kemasan itu pileg 2009 sama 2014. Oke. Nah, 2019 ini cuma satu kursi. Nah, ini yang menyebabkan Hanura tidak punya peran yang penting lah di pemerintahan. Artinya suaranya kurang terdengar lah karena Oke. satu. Nah, yang membuat saya tertarik ini bahwa ketika kita berbicara NTB tidak hanya pantai, tidak hanya pariwisata, ada hal yang lebih menarik sebenarnya ketika kita berbicara NTB, yaitu sektor pertaniannya. Jadi NTB ini bisa survive itu karena memiliki sektor pertanian. Contoh misalnya ketika masa Covid kemarin 2020, 2022 sampai 2022, daerah lain itu pertumbuhan ekonominya minus, NTB minus tapi masih di atas daerah yang lain. Oke. Karena peran sektor pertanian. Wow. Nah, ini hebat, yang menarik. hebat, Terus hebat. yang kedua, ketika kita berbicara pertanian, bahkan kalau bicara ada komoditi pertanian itu, ketika komoditi ini goyang bisa menyebabkan inflasi nasional. Oke. Itu cabai. Cabai itu berasal dari Lombok. Nah, cabai NTB ini dikirim ke 16 provinsi. Uang yang berputar di bisnis pertanian di cabai saja bisa 2 triliun. Nah, tetapi permasalahannya pemerintah daerah tidak pernah menganggap ini sebagai potensi yang besar yang untuk dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Oke. Selalu sektor pariwisata, infrastruktur dan lain-lain. Padahal di sini masyarakat yang terlibat banyak, dari penanaman, dari sektor bagaimana pengolahan sampai ke pasar. Nah, seharusnya pemerintah daerah kalau ingin serius, ayo dong Oke. bangun sektor ini kayak gitu. Oke. Jadi mungkin pemerintah tahu saya rasa ya soal Iya. itu, mungkin masalah prioritas. Ya, Karena tadi pariwisata kan kita butuh percepatan dalam arti apa ya? Iya. Promo. ya. Karena promonya tinggi, ya kan? Awareness-nya bagus, dilihat banyak orang dari luar, walaupun masih kecil PDB-nya, kira-kira Iya, gitu ya. betul. Ternyata pertanian punya potensi yang lebih besar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Hanura, jadi di segmen ini sebenarnya segmen yang lebih santai dibanding segmen-segmen obrolan politik yang lainnya. Ini masuk ke Dapil 360 derajat. Apa itu? Kita mengorek apa potensi dapil-dapil yang teman-teman ada di sana. Ya, contohnya saat ini dengan Dr. Maharani, kita membahas tentang NTB dengan segala potensinya. Nah, kembali tadi soal potensi pertanian. Ya. Kendala apa sih yang dihadapi oleh para teman-teman di sana sebagai petani, stakeholder, bahkan yang terkait? Ya. Ini yang menarik ya. Ketika kita berbicara pemerintahan secara umum, pasti ada peran eksekutif dan legislatif. Yap. Nah, ketika kita berbicara pertanian, sektor pertanian ini memberikan kontribusi PDRB tertinggi dari semua sektor di NTB. Pertanian itu menyumbang 27%, pariwisata di bawah 15%. Nah, tetapi ketika kita berbicara kebijakan anggaran, anggaran untuk sektor pertanian tidak pernah di atas 3%. Padahal sumbangannya 27%. Ya. Kalau 10% saja kebijakan anggaran untuk sektor ini mungkin akan mempercepat pertumbuhan-pertumbuhan yang lain. Itu maksud saya. Jadi ketika kita ingin membangun, jangan tertuju pada satu sektor saja. Oke, misalnya pariwisata kita sebagai unggulan, tapi sektor lain juga sebagai pembackup gitu. Oke. Jangan
ini sektor pertanian sudah menyumbang 27%, tapi kebijakan anggaran Ya, tidak pernah sampai 3%. Nah, inilah peran ini dari teman-teman caleg Hanura ya. mudah-mudahan Hanura bisa satu praksi di NTB, kita dorong Amin, minimal siap. misalnya anggaran untuk sektor pertanian di atas 10% per tahun. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Dokter Maharani, eh, saat ini kondisi di sana bagaimana? Keberadaan Hanura, kursi di DPRD atau yang lain-lainnya seperti apa? Biar teman-teman di dapil lain juga tahu. Karena apa? Karena kan pergerakan ini dibutuhkan, Ya, betul. ya kan? Kasusnya mungkin mirip-mirip lah ya. Ya, ya, ya. Nah, di sana positioning kita Hanura di sana seperti apa dan bagaimana Ya, langkah-langkah teman-teman di sana serta apa sih hambatan, challenge-nya ya, ya. dengan partai-partai yang lain? Ya, betul. Jadi seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa Hanura di NTB pernah masa keemasannya itu Pileg 2009 2014. Nah, 2019 ini DPRD provinsinya cuma satu. Ya. Jadi fraksi masih gabung dengan beberapa partai lain. Kurang Terus powerful lah ya. kurang powerful. Yang kedua misalnya di Lombok Timur sebagai tempat pemilih terbesar, misalnya dengan 4.010 TPS, kursi kita baru 3, tidak sampai satu fraksi. Nah, harapannya misalnya ke depan, DPRD provinsi kita bisa kejar satu fraksi, kita akan powerful misalnya ketika kita berbicara kebijakan anggaran. Kayak gitu. Nah, kelemahan yang saya lihat adalah bahwa kita tidak pernah menggarap di mana pemilih-pemilih basis yang terbesar. Contoh misalnya kita berbicara tadi satu pertanian misalnya ini, masyarakat pemilih terbesar itu pasti di pertanian. Artinya masyarakat petani, masyarakat grassroots. Nah, kita belum sasar sampai ke sana. Yang kedua, misalnya ketika kita berbicara pemilih pemula, milenial belum kita garap, padahal itu 40% pemilih itu teman-teman milenial ini masih belum kita bahas. Ini terbukti dari caleg-caleg kita saja sampai saat ini, mohon maaf masih di generasi-generasi. Nah, sehingga ketika teman-teman caleg yang senior berbicara di teman-teman milenial kan masih, nah sehingga memang kita ini butuh strategi sama-sama. Mari kita misalnya kombinasi apa yang kita lakukan, misalnya yang senior dengan junior, apa yang harus kita lakukan, misalnya kita perkuat perangkat sama-sama, mari apa strategi kita sama-sama. Tidak ada misalnya saingan di dalam tubuh partai bahwa ini partai ini rumah kita bersama, kita besarkan bersama. Seperti apa kolaborasi kita untuk memenangkan, sehingga jangan muluk-muluk lah. Misalnya kita di semua kabupaten kota kita kejar satu fraksi saja itu sudah. Jadi apa yang disampaikan tadi mungkin terjadi di daerah-daerah lain ya, mirip-mirip lah. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, kita berkolaborasi dan diskusikan tentunya. Karena hampir semua partai mengalami situasi yang sama. Tapi kita sudah memahami dengan mapping-mapping yang tadi Dr. Maharani sampaikan bahwa kita akan menuju ke satu segmen tertentu yang sangat-sangat potensial. Tinggal bagaimana kita mengendorse mereka ini terus dikonversikan menjadi suara kita. Tentunya dengan isu-isu tadi ya. Betul. Kalau kita bicara potensi mana Lombok, NTB dan sekitarnya, pasti yang masih jadi favorit saat ini yang masih relate itu Mandalika. Betul. Tapi pada akhirnya saya pribadi juga teman-teman sih mengkaji itu kan akan ada masanya dan itu seasonal banget. Artinya menjelang MotoGP atau dan lain-lain. Setelah itu nothing. Sementara kalau pertanian ini kan sustain. Dan ini sangat membantu perekonomian. Nah, saya rasa strategi-strategi masuk ke segmen itu bagaimana mulanya kami di Bapilu akan senang hati akan membangun sebuah diskusi yang progresif, melahirkan konsep-konsep dan ide-ide untuk bagaimana memenangkan di Dapil 8 NTB tadi. Atau gini, jadi kami di daerah bisa saja mengusulkan ke Bapilu Pusat. Artinya, mari misalnya Bapilu Pusat memetakan potensi semua daerah. Betul. Jadi kalau contoh misalnya kita fokus di NTB, NTB itu potensinya A, B, C, baru kita sama-sama melatih teman-teman caleg ketika turun. Ini loh isu yang harus diangkat. Tidak hanya ketika menjadi caleg, ketika menjadi DPR pun nanti. Ini loh isu yang akan diangkat sehingga Hanura akan terus naik ritnya,
bahwa masyarakat Setuju. menganggap bahwa Hanura ini memang mewakili kita. Betul. Tidak hanya ketika berbicara isu di pencalekan saja. Nah, Ya. itu satu. Yang kedua, bahwa isu-isu pembangunan, isu-isu pembangunan di daerah ini memang tidak pernah sama dengan daerah lain. Sehingga kalau kita memahami isu sejak awal, kebijakan anggaran pun nanti ke depan sudah kita format di awal bahwa ini akan menjadi kekuatan baru Ya. di tubuh Hanura. Betul. Nah, saya setuju. Mungkin nanti ini juga masukan buat teman-teman di dapil lain Ya. dan Bapilu bahwa tadi pertama kenali daerah, Ya, ya, kenali masalahnya masalahnya. dan gali potensi yang ada. Ya. Lalu bagaimana ini berkolaborasi dengan cara kekinian, Ya, ya kan? betul. Kita udah tidak bermain di senior junior. Betul. Sekarang betul. masalah yang kita hadapi sama, Ya. ya kan? Tadi juga sebelum kita masuk ke forum diskusi, kita juga bahas potensi-potensi apa yang kita bisa gali bersama. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, tinggal nanti pesan-pesan dari teman-teman di Dapil 8 nih, di NTB untuk dapil-dapil yang lain, kira-kira apa nih dari masukan dari Dr. Maharani untuk teman-teman dapil lain? Ya, baik. Sambil diminum loh kopinya, ya, enak nih. betul, betul. Jadi kalau kita Ini kopinya langsung dibawa dari Lombok ya? Lombok ini ya betul. Ini kopi Sembalun Lombok ini. Jadi kopi kita hari ini langsung dari NTB khusus. Jadi berbicara kopi juga merupakan suatu potensi luar biasa untuk Indonesia. Jadi Indonesia ini nomor 2 setelah Brazil untuk produksi kopi. Ya. Mungkin kalau kita tidak kembangkan akan dikejar sama Vietnam. Nah, ini maksud saya. Jadi ketika kita berbicara dapil, seperti yang diungkapkan tadi, mari kita kenali daerah kita, apa potensinya, sehingga ini kita dorong sama-sama. Untuk kemajuan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan kita selama ini di daerah adalah teman-teman ini, caleg maupun yang sudah terpilih ini masih kurang kapasitasnya kalau kita berbicara tentang kebijakan anggaran. Ini perlu juga misalnya teman-teman DPP nanti, artinya ada peningkatan kapasitas. Selain potensi daerah juga ada bagaimana teman-teman di daerah ini memahami seperti apa kebijakan anggaran itu, sehingga dalam bahasa saya kalau di daerah itu teman-teman legislatif ini dikubuli oleh teman-teman eksekutif. Jadi tidak paham. Iya. Kalau nggak gitu paham konteks, tidak paham apa. saya langsung request gitu. nih. Gimana kalau ada sekolah politik di sana? Nah, sekolah politik tuh ya, saya pikir. Kemarin sudah berlangsung di Bandung, di Cirebon dan lain-lain ya. Ya. Lanjut. Ya, jadi itu artinya kita ada pembeda lah. Walaupun tadi misalnya kalau permasalahan umum itu sama dengan partai-partai lain, tapi kita ada pembeda. Kita ada kelebihan, paling tidak kapasitas secuil saja misalnya dengan partai lain ini akan membuat nama Hanura akan berkibar lagi ya gitu. Tanya-tanya aja nih, Dokter Maharani. Kayak kaku sih manggil dokter. Manggil apa enaknya nih? Ya. Maharani. Ya. Nah, kira-kira secara pribadi aja analisa selama ini mapping potensi kita di sana seperti apa untuk menjadi 5 besar atau 10 besar atau apa? Saya optimis ketika satu tadi kita kolaborasi. Jadi daerah ayo di backup oleh teman-teman di DPP. Mungkin dengan nanti ada bagaimana kolaborasi calon DPRD atau DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten, dan ketika sudah ada kolaborasi ini, teman-teman di daerah dikasih target. Target supaya terus. Jadi paling tidak jangan target yang muluk-muluk. Contoh misalnya di Lombok Timur misalnya. Lombok Timur itu kita pernah berjaya misalnya kita pernah 1 praksi. Target kita misalnya 2024 ini 1 praksi misalnya Lombok Timur. Lombok Tengah misalnya dari DPRD kabupaten misalnya di sana ada 6 dapil, minimal 5 kursi. Misalnya provinsi misalnya 1 praksi. Nah, itu saja, tidak usah muluk-muluk, tetapi nanti teman-teman daerah membuat strategi khusus ketika ada pelatihan politik itu, nanti kita bedah sama-sama. Ini loh usulan daerah, apa masukan dari DPP, kita matangkan sama-sama. Misalnya Oktober ketika tank di KPU mulai, kita perang sama-sama. Saat ini apa yang sudah dilakukan sejauh ini?
Saat ini kalau saya tetap Masih karena konsolidasi aja ya ya. kebetulan saya selama ini aktif di riset sama pemberdayaan. Jadi saya sudah menggarap beberapa daerah binaan saya, tidak hanya misalnya sektor pertanian. Jadi saya sudah membuat misalnya di dapil saya itu ada namanya kelompok konstituen. Oke. Jadi kita buat kelompok-kelompok konstituen di beberapa desa, kami latih kapasitasnya dan kelompok konstituen yang kita latih ini pertama bagaimana mengadvokasi hak dasar. Ya. Jadi hak dasar masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki hak dasar misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu kami latih bagaimana mereka bisa bersuara misalnya jangan muluk-muluk di tingkat desa saja. Kelompok konstituen sudah berbicara di tingkat desa, berbicara haknya luar biasa. Terus yang kedua misalnya ketika kita berbicara perlinsos, ada perlindungan sosial yang wajib diberikan oleh negara ke masyarakat. Tapi banyak masyarakat yang tidak memahami Ya, ya. hak dasar di bidang perlindungan sosial. Misalnya ada BPJS ketenagakerjaan, ada misalnya BPJS kesehatan, ada misalnya bedah rumah, ada PKH. Nah, itu Wah, kami latih di bidang itu sehingga masyarakat melek. ya. Masyarakat melek di bidang itu. Nah, inilah yang kami lakukan penguatan-penguatan sampai di tataran kelompok konstituen di tingkat desa. Wow, luar biasa. Seharusnya ini bisa menginspirasi teman-teman Iya. di dapil-dapil lain ya. Apa yang sudah dilakukan. Mungkin dengan cara yang berbeda mungkin. Iya. Dengan kondisi yang juga berbeda. Iya. Tapi harapannya jelas, tujuannya jelas. Iya. Bagaimana Hanura bangkit, masuk lagi Masuk dalam lagi, saat ya. parlemen, dan bisa tadi Berperan di membangun, kebijakan anggaran. ya, membangun potensi-potensi yang Iya, sudah ada di iya. sana, seperti itu. Iya. Nah, selain itu tadi, mungkin bisa diceritakan kali, persaingan Ya. di dapil 8 NTB seperti apa, kompetitor, ya nggak harus disebut partai Partainya, lainnya, betul. tapi paling tidak seperti apalah Ya. mappingnya, dan selama ini apa sih ekspektasi teman-teman yang sudah di proses pendekatan dan lain-lain Ya. terhadap Hanura sendiri. Ya. Jadi kalau di NTB sendiri ada beberapa partai yang memang bisa kita katakan dalam tanda kutip mendominasi karena tokoh-tokoh sentral sudah masuk di partai itu. Nah, tetapi kalau memang kita ingin serius sama-sama membangun Hanura, oke, misalnya tokoh-tokohnya sudah masuk ke partai yang lain, tapi kita langsung garap grassroots-nya. Grassroots sama-sama kita garap dengan melihat seperti apa kebutuhan dasar masyarakat, apa potensi di daerah itu. Ini itu yang kita garap dengan catatan bahwa caleg-caleg kita ini memiliki pemahaman di bidang itu, memiliki pemahaman misalnya seperti apa tugas dan fungsi legislatif. Jangan sampai ketika kampanye calon legislatif seolah-olah dia menganggap dirinya seperti misalnya eksekutif, padahal dia tidak memahami tugasnya, misalnya tugas penganggaran, tugas legislasi, tugas pengawasan. Ya seolah-olah apa kebutuhan masyarakat ini, saya naik, saya putus, padahal belum tentu dia bisa. Iya. Yang bisa itu mungkin bupati ya. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika calon-calon kita ini memahami tupoksinya, apa sih tupoksi yang di legislatif itu, dan melihat potensi kita kawinkan, kapasitasnya berbeda dengan caleg lain, sehingga kita tidak muluk-muluk kampanye, tidak menjanjikan gitu. Sehingga janji-janji caleg itu bisa kita kurangi. Tadi disampaikan sudah melakukan pemberdayaan ke masyarakat, dan ternyata DPP atau Hanura, Bapilu dan lain juga harus melakukan pemberdayaan kepada caleg-calegnya agar tidak zong tadi kan. Gitu. Nah, ini mungkin jadi cermin buat teman-teman di dapil lain bahwa empowerment ke diri sendiri dan lingkungan juga harus berjalan bersama-sama. Jangan sampai nanti kita menang nggak tahu harus mau ngapain. Tapi harus kita siapkan dari sekarang. Saya rasa ini sejalan dengan strategi dari Bapilu ya. Mungkin saya juga mengajak ke teman-teman yang dapil lain agar bisa hadir di podcast Hanura TV, agar bisa menginspirasi teman-teman yang di lain, di dapil lain. Karena dengan forum seperti ini, informasi yang tadi kan tersampaikan. Baik itu ke konstituen maupun ke para mitra-mitra kita dan para stakeholder di pemilu nanti, agar apa yang diharapkan Hanura dan Bapilu juga tercapai. Ya minimal tadi memahami tupoksi dan mengenali lahan daerah pemilihannya, gitu. Ada hal lain yang mungkin mau disampaikan untuk teman-teman itu? Ini yang jangan kita lupakan
zaman ini kan sekarang sudah zamannya teknologi. Hmm. Jangan sampai kita lupakan, bahkan kita harus maksimalkan bagaimana teknologi ini untuk tidak hanya untuk mengkampanyekan kita, untuk mengkampanyekan partai juga. Ada namanya medsos, ada dan lain-lain. Ini kita maksimalkan sama-sama. Kan ini sudah zamannya. Ya. Jadi kalau kita caleg tidak memahami peran IT ini sudah ketinggalan. Nah, ini perlu juga harus kita sama-sama memanfaatkan media dan teknologi ini untuk Ya. ke arah yang positif tadi. Ya, betul sekali karena di Infocom juga begitu. Cuman kita akan sesuai dengan waktunya. Ya. Ada tahapannya, Ya. ada kapan kita gaspol, Ya. ada kapan kita harus tadi membuat kontroversi dan lain-lain. Siap. Tapi siap, yang baik gitu. Siap, betul yang positif. Oke, cukup pembicaraan yang sangat bernas, berisi, dan bermanfaat, dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan salam nanti kalau kembali ke Lombok, Siap. NTB, salam dengan teman-teman Hanura di sana. Siap. Kami juga menunggu bangkitnya lagi Hanura Siap. di masing-masing dapil. Siap. Terima kasih Dr. Maharani atas kehadirannya. Terima Sama-sama. kasih juga kopinya dibawa dari langsung Lombok, langsung kita seduh di sini. Siap. Biar nanti teman-teman bisa menikmati. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Demikian teman-teman Hanura TV. Tadi bincang-bincang santai dengan Dr. Maharani dari Dapil 8 NTB. Bagaimana menggali potensi, mengenali potensi, dan harus diapakan potensi yang harus kita gali di dapil kita masing-masing. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.